Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon perhatiannya, mungkin bisa menghadap ke arah saya yang di klinik jantung, poli jantung. Mungkin bisa melihat dulu nggak Bapak Ibu? Ya, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar sambil menunggu panggilan antrian oleh dokter. Perkenalkan, saya Siska bersama dari tim PKRS RSUD Merah Putih dan juga dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Anindita Suputri, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan juga tim Code Blue RSUD Merah Putih hari ini ingin memberikan informasi kesehatan kepada Bapak Ibu semuanya, di mana kemarin hari Senin tanggal 29 September 2025 itu bertepatan dengan, ada yang tahu? Mungkin tadi sudah muter ya absennya. Hari apa Ibu, Bapak? Hari Jantung Sedunia. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan organ jantung. Organ jantung adalah organ yang sangat vital ya, yang ada di dalam tubuh kita, yang fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Bagaimana kabarnya sih Bapak Ibu semuanya? Baik, sehat, alhamdulillah. Bagi yang kurang sehat, semoga pulang dari sini segera sehat lagi, sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, Bapak Ibu, tahu nggak kejadian kasus penyakit jantung dan pembuluh darah di dunia? Itu sangat banyak Bapak Ibu, dan termasuk penyebab kematian nomor 1 di dunia. Kasusnya mencapai 18 juta per tahun, dan di Indonesia sendiri kasusnya itu sampai 1 juta per tahun dan terus meningkat ya. Dan tema pada Hari Jantung Sedunia tahun 2025 kali ini adalah Don't Miss a Beat, jangan lewatkan satu detak pun. Dan ini menekankan bahwa kesehatan jantung adalah hal yang tidak boleh kita sepelekan Bapak Ibu ya, karena seringkali penyakit jantung itu berkembang tanpa gejala yang jelas pada tahap awal. Makanya kita sering melihat atau mungkin sering menjumpai ya, ada orang meninggal secara mendadak atau meninggal secara tiba-tiba, padahal tidak ada keluhan penyakit tertentu sebelumnya. Sering ya Bapak Ibu? Ya, sering. Maka dari itu kita ingin mendengarkan penyebabnya apa sih, kemudian gejala, pencegahan, pengobatan, hingga komplikasi yang terjadi dari penyakit jantung ini. Juga nanti Bapak Ibu akan mengetahui caranya memberikan bantuan hidup dasar kepada orang yang mengalami henti nafas atau henti jantung. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita ingin mendengarkan, dan juga jangan lupa disimak penjelasan dari Dr. Anindita Suputri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kepada beliau kami persilakan. Yuk, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya mau mohon maaf dulu sama pasien-pasien saya tak iklan dulu ya. Tapi ini ilmu yang penting mau saya kasih ke pasien-pasien saya di sini. Ya, wah ini rame ya. Hari Selasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Siska. Hari ini slide ya. Jadi hari ini kan hari jantung. Kita tahu istilahnya jantung itu kan ada detak. Nah, coba dirasakan di sini. Ada detaknya enggak? Apa ada yang enggak ada? Nek enggak ada, siapa itu ya? Itu ya. Jadi kita tahu kalau detak jantung itu normalnya adalah 60 sampai 100. Jadi kalau dalam satu hari aja kira-kira ada 100.000 detaknya. Setahun dikali itu ada 36 juta detak yang membuat kita berjalan, bisa hadir di sini, bisa ketemu saya di sini, gitu nggih. Slide. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa dalam kondisi sakit jantung itu ada dari Kementerian Kesehatan caranya patuh, P, periksa rutin dan minum obat yang rutin. Bapak Ibu sekalian, ini sudah hadir di sini berarti sudah hebat karena sudah mau periksa. Karena kalau mau menghindar dari penyakitnya,
penyakit tetap mau dibawa kemana saja, mau kabur ke Aceh, mau kabur ke Papua, penyakit dan kondisi badan kita tetap ada di dalam. Jadi jangan takut menghadapi, lebih baik mencegah. Itu nggih. Kemudian A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Khususnya kalau hari ini kan saya pasien jantung ya, pasien jantung, pasien penyakit dalam dengan darah tinggi, dengan gula, dengan kolesterol. Itu obatnya hanya mampu sebagai pengontrol. Saya kalau ngajari pasien-pasien saya, Bu, Mbah, ini obatnya adalah obat pengontrol. Sehingga kalau misalnya tidak ada obatnya, kayak motor, saya selalu bilang gitu ya, motor itu kalau obat ini nggak bisa ganti, bisanya kayak oli. Jadi kalau motor kondisinya sudah berat, dikasih oli toh, biar bisa jalan-jalan sampai ke Kopeng. Makanya ada obat itu untuk membersamai, untuk terus bersama-sama biar sehat. T, tetap diet dan aktivitas fisik yang aman. Sering tau apa nanya dokter, kulo niki makmi nopo, ngeten toh? Apa saja silahkan, yang penting hatinya bahagia. Jangan yuk makmnya pepes-pepes saja. Stres mboten nek mami pepes tok. Jadi nanti yang penting adalah ada namanya GGL, gula, garam, lemak. Gulanya 5, maksimal 5 sendok. Garamnya maksimal 1 sendok. Lemaknya maksimal 4 sendok makan. Jadi kalau ditanya, apakah masaknya itu harus sayur asemnya anyep? Enggak. Silahkan dikasih garam tapi dengan jumlah yang baik. Terus aktivitas fisik, jalan ya, jalan kaki 30 menit sehari selama seminggu 5 kali. Sama H, jangan ngerokok. Ayo ngerokok mboten. Yang ngerokok. Jangan minum alkohol dan lain-lain. Nah, pada hari ini saya sama tim, ada namanya tim Code Blue, itu akan ngajarin Bapak Ibu sekalian yang namanya bantuan hidup dasar. Makanya kita bilang 1 detik itu berharga. Jangan nunggu melakukan ini di rumah sakit, enggak. Ini semua bisa Bapak Ibu lakukan di sekitar, ya. Bantu bapak ibunya, bantu tetangganya, silakan nanti lakukan. Nanti kami akan ajari, kami hanya melakukan ini setahun sekali, karena kalau hari jantung nanti ada boneka manekinnya, nanti silahkan coba. Itu hanya keluar dari bagian diklat pendidikan, itu hanya 1 tahun sekali, hanya pada bulan September ini. Jadi nanti dicoba ya. Ya, jadi bisa siapa saja ya. Sekarang saya aja ngelebak ini bisa loh. Makanya Bapak Ibu sekalian harus bisa bantu saya. Nggak harus siapa saja, silahkan jenengan harus percaya diri setelah ini, nggih, Mbak. Ya, jadi kalau kita bantu, angka harapan hidup nggak dilakukan apapun itu kurang dari 10%. Tapi kalau kita bantu sambil di jalan, nanti sambil namanya pijat jantung, itu bisa naik kemungkinan harapan hidup hingga 20-30%. Jadi ilmu ini bermanfaat. Nah, misal kemarin minggu lalu kami juga ngajari tapi di bagian sana. Nah, minggu ini kami ngajari di bagian yang sini. Kalau di sana tadi ada actionnya, kalau yang sana ada tiba-tiba pura-pura orang pingsan. Tapi sekarang ini kita langsung aja ya. Jadi kalau ada orang nggak sadarkan diri, saya harus ngapain? Nah, Ibu ngapain, Bu? Biasanya kemarin kalau kita simulasi di sana, pada orang gelebak pada bengok-bengok, ulung gitu. Ternyata hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tenang wae. Sama kalau di luar, dicari posisi yang aman. Misalnya kejadian di tengah jalan, ya di pinggir gate dulu. Slide. Nah, kemudian, mungkin saya mau minta tolong. Ini perkenalkan, nanti ada tim saya, ini ada Mbak Nisa, dia bosnya IGD, nanti ada Mas Tama, ada Mas Daniel, bonekanya mana? Nah, nanti caranya cek kesadaran itu nggak bisa hanya seperti tolong Bu, bangun Bu, nggak gitu. Caranya membangunkan harus heboh,
Nah, nanti ini dicontohkan, ini Mas Tama kepalanya ICU, ini Mas Daniel wakil kepalanya ICU. Ini udah setiap hari pekerjaannya seperti ini. Setiap hari pekerjaannya seperti ini. Boleh merapat Bapak Ibu? Nah, jadi kalau mau merapat, mau maju boleh, karena agak nggak kelihatan ya kami ya. Ya siapa saja. Jadi bagaimana caranya cek kesadaran? Nah, coba cek kesadaran itu gimana? Pak, bangun Pak, bangun Pak. Gitu ya, harus keras. Bahunya digoyang-goyangkan sampai seheboh itu. Nah, kalau nggak ada respon, maka ambil HP, telepon, ya. Jangan nulungi dewe kayak halo, ini ada pasien nggak sadar, ada pasien lagi, ada tetangga saya nggak sadar, tolong panggilkan ambulan desa. Itu ya, slide. Nah, kemudian kita caranya masuk pijat jantung. Kalau tangan biasanya tangan kanan apa tangan kiri? Kanan. Yuk coba angkat tangannya kanan. Nah, kemudian tangan yang satunya diletakkan di atasnya. Nah, di atas bisik. Gini. Nah, ini kayak begini. Nah, mungkin bisa dilihat ini. Tangannya Mas Daniel, Mbak Nisa, tangan kanan di bawah, tangan kirinya di atasnya, seperti menggenggam. Ya, seperti menggenggam. Slide. Kemudian posisinya gimana? Nah, ini kan ada tengah-tengah dada. Di tengah-tengahnya, coba Mas Daniel, tangannya di bawah gitu genggam. Kemudian lurus, ya, sejajar. Jangan bengkok. Kalau bengkok gimana biasanya Mas Daniel? Kalau bengkok, ini salah ya. Jadi tangannya harus lurus. Slide. Terus kemudian ini tadi ya, tangannya di tengah-tengah sini. Kemudian diperhatikan, seringnya salahnya itu agak mundur ya, yang kayak gini Mas. Seringnya tuh salahnya agak mundur, padahal ini harus sejajar antara bahu, tangan, dan dadanya yang mau kita tekan itu harus sejajar semua. Yang bener kan kayak Mas Daniel seperti ini. Nah, kapan kecepatannya? Coba tolong Mas Daniel. Kalau jenengan mau punya lagu-lagu, seneng lagu-lagu zaman dulu, nanti didengarkan ini di rumah, di YouTube. Nah, ketukannya seperti itu. Kira-kira seperti ini ya. Nah, kedalamannya 5 sampai 6. Kurang tekan lagi nih. Nah, segitu ya. Segitu itu, karena kadang ada yang terlalu kayak kurang tekan, sama ada yang kadang terlalu dalam. Kalau yang kurang tekan biasanya gimana Mas Daniel? Nah, biasanya cuma gitu toh. Ada yang kadang tekannya kedalaman. Karena biasanya gagah itu security gagah itu sampai jedlok gitu. Nah, nanti dirasakan. Slide. Nah, ini ya, kira-kira videonya bisa Bapak Ibu lihat. Kecepatannya seperti ini. Tangannya di tengah-tengah seperti menggenggam. Seperti ini di tengah. Nah, ini tangannya lurus. Kalau bayi punya cucu-cucu di rumah, bisa menggunakan 2 jari di bagian dada tengah. Seperti ini posisinya. Seperti ini ya. Udah ada yang mau nanya belum? Enggak. Ini bisa ya dilakukan siapapun di luar rumah sakit. Kalau kita dulu pernah ada cerita pernah ada habis kita COVID itu ada kejadian di Jepang itu rusuh. Nah, kemudian banyak pasien yang pingsan karena mereka terlatih di sana. Banyak yang masyarakat bisa melakukan hal ini, akhirnya banyak yang bisa terselamatkan. Slide lagi. Nah, ini bonus saja. Jadi kalau Bapak Ibu senangnya maam bakso enggak? Ya toh, nek maem bakso biasanya keloloten bisa, karena ukuran bakso sama kayak ukuran tenggorokan. Jadi ini sebagai bonus bagaimana caranya kita menyelamatkan kalau misalnya ada yang tersedak. Jadi tangannya di sini, coba Mas. Tangannya di ini, yang ini, family kaca. Jadi bisa seperti itu, ditekan keras ataupun di depan di ulu hati. Nah, seperti itu. Tangannya gini. Jadi nanti kita ngungkitnya pakai yang ujung yang keras. Nah, seperti itu. Nah, slide kalau bayi gini ya, pakai 2 jari. Jadi dalam memperingati Hari Jantung ini kita usaha untuk sama-sama agar kita mencintai detak kita.
karena 1 detak saja itu berharga, gitu. Nah, nanti ini kita saatnya latihan, nanti bisa dilanjutkan sama teman-teman. Ayo sekarang yang mau mencoba siapa? Monggo siapa? Tak kasih hadiah wes. Ayo Pak, kemarin di sana pada semangat, di sana semangat nggak dikasih hadiah loh. Ibu-ibu juga Nah, hari ini ibu-ibu ada juga hadiah dari Mbak Siska. Ayo Bu, sambil saya ngajarin yuk, nanti saya lanjut praktek lagi. Gak apa-apa, nanti coba. Menghadap ke sini, Bu. Ibu menghadap ke sini. Karena lihatnya itu gampang, tapi coba deh nanti nek udah nyoba kaku antara tangannya ini ataupun misalnya ternyata seberat ini ya, atau ternyata harusnya seperti itu ya, gitu. Nah, itu tangannya lurus. Nah, kalau kayak gini, kalau tidak di pundak, ungkitannya di punggung, itu habis itu boyoke loro yang nolong. Jadi kita menekan ke bawah itu menggunakan berat badan. Berat badan bukan yang dari punggung. Ya coba, tet. Betul, tangannya betul Bu, bahunya udah sip, lengannya udah sip. Tapi ini kayaknya masih dari punggung ya. Masih dari punggung. Jadi ibu maju dulu toh. Bu maju dulu. Nah, terus habis itu maaf ya Bu ya. Nah, gini. Tangannya lurus. Maju betul. Ya. Nah, kurang lebih gitu. Abot mboten Bu? Nggih. Abot. Ya mau siapa lagi coba? Monggo. Bu namanya siapa Bu? Siti Komaria. Bu Siti Komaria. Rumahnya mana Bu? Gedung Kopi Salaman. Oh, Salaman. Iya. Tadi rasanya Bu? Ini juga lagi deg-degan gitu. Oh, lagi deg-degan juga. Ikutnya deg-degan juga. Ya, nanti diprakteknya bisa nolong ya. Karena memang rasanya kalau nggak terbiasa itu susah. Sedangkan kami kalau di rumah sakit kayak gini tuh harus terus. Kalau ada yang tidak sadarkan diri itu, kita harus terus. Ya, kita kan pura-puranya di bawah ya. Itu naik, tangannya di kanan di bawah benar. Kanannya di bawah aja Pak. Oh Bapak kidal ya? Nah, enakan gitu. Terus pakai punggung tangan. Ini sudah saja. Maju sedikit. Nah, bener. Jadi kayak juglok ke bawah ini. Yuk, tekan Pak. Yuk, coba yuk. Terus Pak. Sekeras itu, Tet. Oke. Ya. Coba Mas Tama contohkan lagi Mas. Bapak dari mana Pak? Dari Sarakan. Dari Salaman. Namanya Pak siapa Pak? Abdul Basir. Oh Pak Abdul Basir. Gimana Pak? Susah nggak? Ya mungkin baru pertama kali mungkin ya. Oh ya. Ada kesulitan loh. Agak kesulitan. Untuk nekannya itu. Nah, agak susah ya. Nah, coba Mas. Coba. Ini Mas Tama ya. Udah kerjaannya tiap hari kayak begini nih. Ya, yuk Mas. Nah, kurang dalam. Nah, iya, tapi kalau di manusia beneran lebih enteng sih Pak. Tapi sesungguhnya, kita kalau latihan harus pakai ini, karena kita kalau nggak sekuat itu nanti nggak kena ke jantungnya, ya. Nah, ada yang mau coba lagi? Nanti hadiah pemberani pertama dikasihkan ya Mbak Sis ya. Wah, ini pasien idola saya ini Bapak. Oh, bisa. Kanannya di bawah. Kanannya di bawah. ya. Nah, terus ininya di sini. Ini apa? Nah, maju dikit, betul. Terus ini badannya maju lagi. Nah, terus turun. Nah, itu gitu, betul. Terus. Wah, udah bisa nolongi ini sesama ini, lulus ini Bapak ini. Ya Pak ya. Apa lagi?
yuk, coba lagi. Nanti bisa dilanjutkan sama Mas Daniel nih. Nanti diarahkan ya. Bapak-bapak ibu kalau mau coba, ayo lanjut. Ini. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba, Pak? Ibu atau Bapak? Monggo. Enggak apa-apa. Pakai. Monggo. Bapak mau coba? Saya ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya. Moga-moga bermanfaat. Saya tak lanjut dulu praktek. Nanti silahkan ini belajar sama champion-champion saya 3 ini. Harus latihan. Semangat ya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tanya. Mengenai DDL tadi itu berapa Pak? Apa ya? DDL yang diminum. Oh, gula dalam lemak. Gulanya 5 sendok makan. Garamnya 1 sendok teh. Lemaknya 4. 5, 1, 4. Gula, garam, lemak. 1 sendok apa? Kalau garam itu 1 sendok teh. Nanti tak kasih catatan di dalam khusus buat Bapak. Ini pasien saya juga idola itu punya diare catatan tensi. Jadi kalau tiap saya datang harus ngasih laporan tensi. Ngaten nggih, ngaten nuwun. Monggo Bapak Ibu ada yang mau mencoba? Monggo, siapa lagi? Gantian. Mencoba saja nggak apa-apa. Nah, monggo Bapak. Tak sinirin nggak apa-apa. Yes. Nyambung. Oh itu. Oh itu kakak tahu. Monggo. Nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Terlalu cepat Pak. Nah, gitu deh. Ini pokoknya intinya Bapak ini harus lurus. Terus pakai tumpuan nanya Mas, ini kan hanya pakai salah, tapi apakah manusia juga bisa ngepet seperti ini? Kalau manusia malah lebih Betul enak. apa enggak? Ini kan, ini Iya. bisa. Iya. Kalau manusia mantul itu ya, juga, Pak. saya lihat dari sana, apakah kalau manusia juga lentur seperti ini? Iya. malah lebih lentur Lebih lentur. daripada ini Bapak. Oh, Lebih iya. kalau ini malah lebih keras daripada manusia. Kalau manusia siapa nanti tahu malah ya. bisa. Ya. Nun sewu. Inggih. Ya, Pak. Iya, siap. Iya. J, monggo masih ada lagi Bapak Ibu. Ibu kasih makan. Monggo Ibu. Yang sewu Ibu Astami pun sakit apa? Kiat kanan apa kiri? Kiat mriki. Nggih, berarti Nah. ngenten. Ngenten Ibu. Leres wau, leres Leres wau. wau. Nah, nggih. Ini ngeten Ibu, saling mengunci ngeten. Digenggam. Digegam. Yang sewu. Nah, Nah, nggih. kok ngeten Ibu? Niki dadane di nggih. Nggih. Ya, Nggih, monggo. jenengan lajeng meleh nyun sewu. Nah, nggih, nggo dorong. Set. Ya, pancen lagi. Set. Kalau di manusia enggak berat seperti ngeten iki Ibu. Dia lebih enak kok. Gitu. Terus yang penting Yang penting niki sing didorong niki nggih Bu nggih. Heeh, nggih niki lurus leres. Nggih sing didorong niki nggih. Nah, ya. Sampun. Keras. Nggih. Sampun. Matur nuwun ya, Bu. Posek kotak umum ke. Jantungnya ada di mana? Sebelah sini Bapak. Kiri. Sebelah sini. Nah, ini kan tulang rusuk nih. Nggih. Tulang rusuk. Nggih, ngenten kan, Pak? Nggih. Jadi ini epek-epeke ditaruh di sini.
ditekan. Nah, Senang temri ya. Di sini. di tengah-tengahnya. Ini kan tulang rusuk. Nah, di tengah-tengahnya. Nah, Saya buatan balungnya. Wonten yang di tengah yang ada. ini Bapak. Nggih. Boten. Aman kok Bapak. Nanti Sudah. lentur gitu. Sudah didesain. Iya. Iya, nanti Mereka aku. Enggak. boten. Kalau tulang rusuk itu lentur, Bapak. Kalau digenjot nanti tetap akan balik lagi. Gitu. Enggak usah kan Nggak usah takut. Pernah dengar apa nih kau? Balung nom. Nah, di situ ada kayak sumsumnya itu. Pertanyaan jawab ya. Ya, Mbak Nisa yang jawab ini biar sama-sama. Iya. Enggak apa-apa. Itu. Dan nomor ini. Apa itu? Kayaknya ada. Baik, Mbak Nisa, ini ada pertanyaan dari Instagram dari Sepotong Senja. Izin bertanya, kalau ada orang kondisi tidak sadarkan diri karena kecelakaan, ada indikasi patah tulang rusuk, bagaimana cara bantuan hidup dasarnya? Monggo, tulang rusuk area dada. Ya, apa? Ini Bapak harus dipilih ya, kan Bapak. Ya, agak malah. Kalau yang enggak bisa itu kan yang tusukan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ketika ada pasien kecelakaan, yang pertama tetap Ini untuk perempuan. aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Nah, ketika pasiennya sekiranya tidak aman, ketika curiga ada tusukan di tulang rusuk, luka tembus atau sebagainya, kalau misalnya tidak ibaratnya ragu-ragu, mending tidak usah sama sekali. Tapi kalau tanda-tandanya seperti apa, kalau misalnya ada jejas atau ada luka kebiruan di daerah dada, itu lebih baik tidak dilakukan resusitasi seperti itu. Tapi kalau tidak ada luka sama sekali, hanya mengira-ngira oh ini ada curiga atau tidak, dilakukan, lebih baik dilakukan seperti itu. Listriknya iya, tapi untuk tertentu. Siapa Pak? Kayak si Jumennya, tak kayak itu. Enggak. Monggo Ibu. Iya. Tangannya yang gantung ya. Ini sebelah sini itu yang dominan kanan apa kiri? Yang paling kuat kanan. Oke, berarti yang digenggam yang kanan. Iya. Kemudian ini dadanya ditarik tengah. Nah, jenengan epek-epeknya ini ditaruh di tengahnya. Oh gini? Iya. Terus ini. Oke. Kurang maju, mohon maaf. Gini. Iya, betul. Jadi harus sejajar. Tangannya lurus, kedua tangan, nggih, leres. Ini lurus lagi, Bu. Iya. Kemudian ini yang didorong. Bahunya yang didorong. Nggih, ya. Kencang aja, nggak apa-apa, Bu. Kencang aja. Iya. Iya. Gitu ya. Berapa kali, Mbak? 100 sampai 120 kali per menit. Iya. Jadi sesuai dengan ketukan. Tak, tak, tak. Kalau diangkat sampai orangnya pasiennya kan ada nadinya, ada nadia. Itu kalau sudah ada nadia sudah sama si penolong ibu itu kecapean. Ya, ngapunten dengan Ibu Sinta. Ibu Siti Wasiatun suaminya waktu baru kontrol. Oh baik, Ibu Siti Wasiatun. Tadi bertanya nggih, kapan resusitasi jantung paru dihentikan? Yang pertama ketika penolong kelelahan, kemudian yang kedua adalah bantuan sudah datang atau tim medis sudah datang. Yang ketiga ketika ada respon dari pasien tersebut. Yang keempat jika tidak ada respon sama sekali dari pasien tersebut, nggih. Jadi RCP dilakukan terus menerus sampai jenengan kelelahan.
ada bantuan atau medis datang, ngoten nggih Bu nggih? Tanda ini ya. Ada tanda-tanda kehidupan atau respon dari pasien. Oke, gitu. Nggih, terima kasih Bu. Mbak Nisa, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi dari Instagram. Untuk bantuan hidup dasar pada ibu hamil dan anak 1 tahun yang henti nafas dan henti jantung, bagaimana caranya? Baik, sebenarnya prinsipnya sama, hanya saja tekniknya yang berbeda. Monggo untuk Mas Tama dan Mas Daniel, kami akan mempraktekkan bagaimana cara resusitasi jantung paru pada ibu hamil terlebih dahulu. Ketika ada ibu hamil yang henti jantung, henti nafas, jika ada 2 penolong, yang satu mendorong bayi ke arah kiri seperti yang Mas Tama lakukan, kemudian yang satu melakukan RJP. Ya, untuk RJP-nya tetap sama, tekniknya tetap sama, hanya yang membedakan adalah yang satu mendorong bayi ke arah kiri. Ke arah kiri ibu ya. Kemudian teknik untuk RJP anak-anak. Bayi 1 tahun. Bayi 1 tahun. Nggak ada boneka bayi ya? Nggak ada. Nah, ini seperti ini, pakai 2 jari. Atau bisa dengan ibu jari, Mas, ibu jari gini. Itu kalau bayi. Jadi kita dari, kalau untuk dewasa itu kan dari kanan atau kiri. Kalau untuk bayi biasanya kita dari arah atas. Pakai ibu jari untuk bayi. Kemudian kalau sudah besar 1 tahun sampai balita itu menggunakan 2 jari seperti yang tercontohkan di sini. Seperti itu. Prinsipnya sama. Begitu nggih Bapak Ibu. Untuk Ibu Siti Komaria dan Bapak Ahmad Basir nggih, monggo bisa maju untuk menerima souvenir dari RSUD Merah Putih. Monggo Bapak. Mbak Nisa ya yang ngasih ya. Jangan dilihat dari harganya nggih Bapak Ibu, tapi semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Satu-satu Mbak. Bapak, terima kasih partisipasinya, semoga bermanfaat. Bentar ya Pak, foto bersama Ya. dulu. Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Foto bersama Ibu ya. Aduh, silau. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Baik, Kak Papa. Begitu nggih Bapak Ibu, Hari Jantung Sedunia pada tahun 2025 ini, insya Allah semoga kita bisa berjumpa lagi di tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Monggo bisa di-share atau dibagikan ke keluarga, ke teman, sanak saudara dan tetangga lainnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan bagi Bapak Ibu yang sedang sakit semoga pulang dari sini sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan dan ketidaknyamanannya. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.